Yes, kami bergerak karena dukungan rakyat, karena keyakinan. Kami bergerak bukan karena dukungan mertua, aman dan disiplin partai serta penghormatan partai agar kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat tanpa intervensi oleh kekuatan politik manapun. PDI Perjuangan bertekad untuk menampilkan wajah demokrasi yang sehat. Bagi PDI Perjuangan, politik itu diisi oleh nilai-nilai moral, etika, dan budi pekerti. Kalau partai yang membesarkannya saja ditinggalkan, apalagi rakyat kecil. Nah, sehingga tanda-tanda penyesalan yang nggak mau ditampakkan itu apa? Misalnya? Ya, celetukan-celetukan yang tidak perlu, seperti yang disampaikan oleh sahabat saya. Siapa? Itu Mas Hasto. Oh iya. Jadi kalau Mas Hasto sedang panik, ya kan, karena sudah kehilangan isu dan kehilangan momentum, karena selama ini jagonya itu selalu ingin dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, dan saat ini sudah dengan terang benderang Pak Jokowi lebih banyak berpihak, bahkan mendukung pada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya ini adalah ungkapan orang yang lagi bingung, ungkapan orang yang lagi panik. Ya nggak apa-apa dia menyampaikan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Statement terakhir dari Pak Hasto sebagai Sekretaris Jenderal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwasanya mengatakan menyindir salah satu calon daerah. Entah, saya nggak tahu siapa yang disindir oleh Pak Hasto ini. Yang jelas dari perkataan Pak Sekjen ini sepertinya ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi atau Pak Mulyono. Tapi prediksi saya ini adalah Pak Hasto ini menyindir Mas Bobi Nasution yang hari ini mencalonkan sebagai gubernur di Sumut. Namun sebelumnya kita harus ketahui bahwa tidak ada yang pernah meninggalkan PDIP. Akan tetapi PDIP lah yang meninggalkan Mas Bobi sebenarnya. Kenapa demikian? Mas Bobi itu dipecat dikarenakan sudah tidak mendukung pasangan presiden pada waktu itu. Pada bulan Februari, Mas Bobi ini tidak mendukung paslon yang didukung oleh partainya sendiri, sehingga akhirnya partai PDIP memutuskan untuk memecat Mas Bobi Nasution. Nah, hari ini Pak Hasto membalikkan keadaan sehingga Mas Bobi ini seolah-olah meninggalkan partainya. Sebenarnya kan tidak begitu. Kita ketahui juga dari Pak Jokowi tidak pernah meninggalkan PDIP. Sampai hari ini statement Pak Mulyono ini nggak pernah ada pemecatan atau ada kata yang bahwasanya Pak Jokowi itu bukan kadernya PDIP. Sampai hari ini masih belum ada. Akan tetapi melihat dari gestur dari Pak Jokowi itu sendiri bahwasanya sudah ada kerenggangan dengan PDIP itu memang ada semenjak Pak Jokowi itu merapat ke kubu Pak Prabowo itu sendiri. Sama seperti Mas Bobi ini sebenarnya. Mas Bobi ini kan awal mulanya karena mendukung Prabowo Gibran, waktu itu tidak mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak baik di internal kubu antara kubunya Pak Jokowi dengan PDIP. Terus kemudian berbicara persoalan Pak Hasto ini tadi, Pak Hasto sepertinya masih belum bisa move on dari kekalahan di 2024 di Pilpres itu, dan masih belum move on terkait membalelonya Pak Jokowi terhadap PDIP, sehingga kemana-mana ini tetap bersikokoh Pak Hasto ini masih saja menyerang Pak Jokowi. Pak Nusron Wahid sebenarnya tadi sudah
memberikan statement bahwa yang selama ini Pak Jokowi bersama PDIP selama 9 tahun kurang lebih, dan hari ini hampir 1 tahun Pak Jokowi itu sudah tidak bersama PDIP. Sehingga muncul kepanikan katanya Pak Nusron itu, sehingga menjadi bingung Pak Hasto ini mau ngomong apa begitu. Nah, terlebih lagi pidatonya Pak Hasto di Sumut. Seperti apa pidatonya Pak Hasto? Mari kita simak bersama-sama. Dan langsung itu disanggah oleh Nusron Wahid. Nusron Wahid itu menyatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk kegalauan dari Pak Hasto. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Beliau ini sosok pemimpin yang digembleng dari bawah, karena kecenderungan ada pemimpin yang maunya dari atas. Beliau adalah prajurit sejati, infanteri. Infanteri ini pasukan perang terdepan. Jadi kalau berperang, infanteri ini terdepan. Pak Hasto ini menyinggung bapaknya. Dan beliau ini menjadi Pangkostrat, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Sebelumnya Panglima Divisi 1 Kostrat. Jadi infanteri itu dikatakan Queen of the Battle. Bayangkan kehormatannya di situ. Dan beliau menjadi Pangkostrat itu menggantikan Pak Letnan Jenderal TNI Mulyono. Pak Hasto masih menyinggung tentang keluarga Pak Mulyono ya. Jadi Pak Mulyono keluarga itu beliau ini spesialis. Karena pengalaman ini biodata. Kalau nggak percaya silahkan lihat di Google. Beliau menjadi Pangkostrat itu menggantikan Letnan Jenderal TNI Mulyono. Ini spesialisnya menggantikan Mulyono dan keluarganya. Saudara-saudara sekalian, saya juga ingin membacakan pantun dulu, nggak mau kalah. Di sini kita berteriak horas, cermin persahabatan penuh solidaritas. Edi Rahmayadi pemimpin dengan gemblengan keras, bersama Hasan Sahla menang pilgub dengan tuntas, saudara-saudara sekalian. Kedua, ini penting ini karena konteks kepemimpinan itu harus melalui gemblengan keras. Nggak mungkin Pak Edi ini jadi Pangkostrat tiba-tiba ditaruh tanpa melalui posisi sebagai Letnan Jenderal, sebagai Mayor Jenderal, Brigjen, Kolonel dan sebagainya. Berjuang dari bawah, itulah makna hakikat dari kepemimpinan itu. Demikian pula Bung Hasan Basri ini beliau memiliki tradisi NU yang sangat kuat. Kemarin di Istana Batu Tulis ketika dikumpulkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau ini doanya menyejukkan sehingga kepemimpinan Edi Rahmayadi yang betul-betul berproses dari bawah dengan naungan sosok kader Nahdien ini akan menyejukkan Sumatera Utara. Yang kedua, ada kacang lupa kulitnya. Cermin rendahnya budi dan etika. Tanda-tanda penyesalan yang nggak mau ditampakkan itu apa? Misalnya, Ya, celetukan-celetukan yang tidak perlu seperti yang disampaikan oleh sahabat saya. siapa? Itu Mas Hasto. Oh iya. Itu kan sahabat saya itu. Kok jangan bilang ya. Kamu tahu nggak Mas Hasto itu? Teman saya masuk DPR pertama kali. 2009. 2004. 2004. Komisi 6. Wah, Anak. Sudah lama memang Pak Hasto ini tidak pernah muncul ke publik ya. Entah karena sibuk mungkin mempersiapkan strategi politiknya untuk memenangkan paslon yang dari PDIP, atau ada hal-hal yang paling urgent ya di internal PDIP sehingga tidak muncul di permukaan. Saya lebih senang ya ketika Pak Hasto ini muncul di permukaan.
Ya, berbicara persoalan pidatonya Pak Hasto tadi, Pak Hasto ini menyinggung tentang Pak Edi Rahmayadi eh, terkait menggantikan keluarganya Pak Mulyono atau siapa gitu, Pak Mulyono dan keluarganya. Saya rasa itu tidak perlu untuk diungkapkan di dalam forum-forum itu. Semuanya tahulah sekarang bahwa Pak Mulyono itu adalah Pak Jokowi. Kemudian kita sama-sama juga tahu bahwa proses kemarin yang di sebelum Pilpres ketika pada masanya Mas Gibran untuk maju di wakil presiden, itu semua tahu prosesnya. Dan sampai hari ini kan sudah selesai itu Pilpres, sudah selesai juga Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini juga sudah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, dan pada bulan Oktober hari ini pada tanggal 20 akan segera dilantik. Seharusnya partai sebesar PDIP ini mendukung penuh, kalaupun nanti mau oposisi di luar pemerintahan, enggak, no problem, itu bagus. Sehingga kebijakan-kebijakan Pak Prabowo itu bisa seimbang, ada yang menyeimbangi, ada yang memantau, kan begitu. Bukan malah ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara ini mengujar kebencian, memberikan narasi-narasi yang tidak penting untuk masyarakat dan rakyat Indonesia. Mari kita flashback. Selama 9 tahun kan Pak Jokowi ini bersama dengan PDIP. Mana ada bahasa-bahasa yang seperti itu? Yang katanya Pak Nusron tadi bahwa belusukan itu hanya milik partai PDIP waktu itu. Terus kemudian PDIP belusukan itu hanya milik Pak Jokowi dengan Mas Ganjar. Ini masih saking sayang-sayangnya ya PDIP dengan Pak Jokowi waktu itu. Apapun dilontarkan oleh Pak Hasto ini. Nah sekarang itu 80 derajat berbalik keadaan, di mana PDIP paling pertama yang menyerang Pak Jokowi. Ini yang menjadi kebingungan masyarakat sebenarnya ya. Kalaupun ada hal yang keliru dari Pak Jokowi, itu paling tidak kelirunya karena menyalonkan Gibran, Mas Gibran, Pak Gibran. Sehingga apa yang sudah dilewati, apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi ini semuanya lupa semuanya. Salah semuanya. Memang benar ada pepatah yang mengatakan bahwa 1000 kebaikan akan kalah, akan punah dengan 1 kali kejahatan. Ya seperti inilah sekarang kondisinya. Sebenarnya kan banyak hal-hal yang baik dari Pak Jokowi. Kenapa baru harus tentang etika terus? Saya sebagai masyarakat masih sangat puas. Saya tidak memikirkan Pak Jokowi ini mau partai apa silahkan. Dan juga tidak berpengaruh. Yang penting Pak Jokowi, saya rasa itu sudah puas. Ya, jadi ayolah kita jangan sampai terprovokasi kepada masyarakat, rakyat Indonesia jangan sampai terprovokasi. Mari kita sambut pemerintahan yang baru, transisi yang baru dengan gembira, dengan hati yang lapang. Pak Jokowi juga sudah hampir lengser, dan tentunya juga hal-hal yang baik yang dilakukan Pak Jokowi kita harus juga ingat. Banyak sekali kok yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap bangsa ini. Saya rasa itu kalaupun ada hal-hal yang memang tidak disukai dengan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi sebagai manusia biasa ya, pasti ada kesalahan lah. Dan itu pasti, karena itu sifatnya manusia. Salah dan dosa itu, salah dan lupa itu sudah kaprah yang dilakukan oleh manusia. Saya rasa itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.